Baik, sejak dimulainya pembangunan ruang terbuka publik di Pantai Bebas Parapat dan juga ruang terbuka publik Parapat serta pembangunan pedestrian di sepanjang jalan trotoar di seputaran Pantai Mariat Permai, ada 264 pedagang UKM, pelaku UMKM, pedagang kaki lima yang terdampak yang tidak memiliki tempat berdagang akibat pembangunan rebranding Parapat. Berikut harapan dan cita-cita atau keinginan daripada para pelaku UKM yang mengharapkan dukungan dari pemerintah kabupaten, gubernur provinsi Sumatera Utara dan juga kepada Menteri BUMN dan juga kepada Bapak Presiden untuk memperhatikan para pelaku UMKM yang membutuhkan lapak atau kios untuk tempat berdagang. Berikut penuturan beberapa penuturan daripada para pelaku UMKM tersebut yang ada di Parapat, Kecamatan Girang Sepambulon. Di jalan kaki pun udah bisa bebas, jalan sana, jalan sini, dan tempat kita udah ada kan, berarti sama-sama enak. Kita pun nggak digusur-gusur lagi dari tempat ini ya, gitu. Itulah permintaan kita sama pemerintah. Mudah-mudahanlah mereka menyetujui. Terbukalah hatinya bagi kita masyarakat yang membutuhkan tempat atau lahan untuk berdagang, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak-anak kita, untuk semuanya, untuk sekolah, untuk makan, dan keperluan yang lain. Terlebih utama untuk makan lah. Kalau kayak gini aja nya, terus dibongkar, terus digusur, nggak tahu lah, pening kepala. Anak-anak pun kasihan. Minta uang jajan dari masak gadung. Saya bernama John Henry Simanjuntak. Kami udah kurang lebih 2 tahun berdagang di atas trotoar. Jadi gini nih sekarang jualan kami. Berjualan kami kadang terlonta-lonta, nggak tahu kemana. Kalau bisa kepada Bapak Presiden atau Bapak Gubernur, Bapak Bupati, atau siapapun yang di dalam pemerintahan, kami masyarakat yang berdagang di jalan trotoar ini, jalan pora-pora, kalau bisa kami difasilitasi. Karena lahan kosong masih ada punya BUMN. Ini PTP 2 yang di belakang saya langsung ini, tanpa diganggu juga pembangunannya itu, tapi kalau bisa difasilitasi kami di daerah, di pekarangannya. Kalau begitu, kalau sudah bisa nanti kami difasilitasi di pekarangannya, mungkin kami nggak berjualan lagi trotoar ini. Nah, itulah kalau bisa permintaan saya atau permintaan saudara-saudara saya semua yang berdagang di trotoar Jalan Lingkar Pora-Pora ini, Jalan Marihat. Kalau bisa, itulah permintaan saya dari kami semua. Terima kasih kalau bisa dibantu. Kami berdua adalah pedagang souvenir yang letak di Jalan Pora-Pora. Sudah 2 tahun lebih ini kami berjualan di trotoar yang ada karena warung tempat kami berjualan sudah digusur. Kalau musim hujan Pak, kami kan berjualan pakaian kami basah. Kadang tahu lah, sekarang apalagi sekarang musim tidak tentu. Sementara pakaian yang kami jual, kalau udah kena kadang bisa luntur Pak atau rusak. Jadi kami minta tolonglah kepada instansi terkait yang meminta lahan yang ada di PTP 2 supaya Bapak bisa memfasilitasi kami, memberikan tempat yang layak untuk tempat kami berdagang. Hanya itulah harapan kami sebagai pedagang souvenir, terutama sebagai ibu yang harus membiayai anak. Kadang suami kami pun tidak ada pekerjaan karena lahannya juga digusur di sana Pak. Jadi minta tolong Pak kepada Bapak Bupati, Bapak Presiden, bahkan segala instansi terkait sangat berharap untuk memberikan tempat yang layak kepada kami berjualan. Terima kasih ya Pak. Tolonglah ya Pak ya. Terima kasih. Pedagang di souvenir di trotoar ini sudah lebih 2 tahun kami jualan di trotoar. Digusur-gusur
pergi ke sana, pergi ke sini. Kami mohon bantuan untuk minta bantuan kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Gubernur, Bapak Bupati, dan pemerintah setempat agar kami mempunyai kios yang tepat. Kami minta kalau bisa diadakan di PTP 2, lahan PTP 2, agar kami bisa berjualan dengan bagus dan layak. Saya Rosalina Simangunsong, pekerjaan penjual souvenir. Kami mohonlah sama Bapak Presiden, Bupati, dan Pak Gubernur supaya dikasih kios yang layak. Mohon sekali Pak, kalau bisa kami di PTP atau inilah PTP nya. Inilah tempatnya. Mohon dukungan Bapak. Kami dari pedagang buah yang berjualan di atas trotoar yang sudah bagus dibuat oleh pemerintah. Dulunya tempat kami kena gusur, jadi kami tidak ada tempat. Kami mohon himbau kepada Presiden, Gubernur, Bupati, dan pemerintah setempat memberikan lahan kepada kami pedagang buah yang ada dekat sekitar pantai ini, lahan yang kosong dekat lahan PTP 2. Kami mohon dari kami pedagang buah diberikan lahan kepada kami agar lokasi ini bisa tetap cantik, biar kami bisa makan memenuhi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih atas tanggapan-tanggapan pemerintah kepada kami. Mudah-mudahan dikabulkan. Saya Fitri Selain. Saya adalah pedagang yang berjualan di jalan Pora-Pora ini sekitar pantai Mariat Permai, Mariat Kasih. Kami mohon dukungan Bapak Presiden, Bapak Gubernur, dan Bapak Bupati, dan pemerintah setempat. Mohonlah dikasih kami tempat yang layak. Kami mohon di PTP 2 dan PTP 3 karena lahan itu masih kosong. Jadi kami mohon Bapak supaya kami tidak berjualan lagi di tempat yang sudah cantik, yaitu trotoar kanan kiri yang sudah cantik, supaya jadi bebas para penjalan di situ. Jadi kami mohonlah ya Bapak, pemerintah setempat. Saya Dumaria Tambunan. Udah 3 tahun ini kios saya dibongkar dan memang jualan kami tidak pantas untuk ditempati. Tapi saat ini trotoar yang sudah dibangun yang udah cantik nggak mungkin lagi untuk kami tempatin. Jadi kami memohon kepada Bapak pemerintah setempat dan seluruh warga aparat pemerintah untuk memberikan tempat yang layak untuk kami berdagang. Kepada Bapak pemerintah, apapun menjadi dukungan kami, terimalah, karena kami penghasilan kami hanya di bagian pantai saja. Terima kasih. Saya Marlek Samosir, saya pedagang Jalan Pora-Pora. Selama udah 3 tahun ini kami digusur dan tidak mendapat tempat. Kami jadi jualan di trotoar. Selama ini kami mendukung apa yang dilakukan pemerintah, termasuk ya trotoar lah istilahnya. Padahal di sini ada milik PTPN Deli dan Pamela yang sama sekali tidak berguna. Dari hasil pembicaraan Bupati pernah berjanji Bupati akan ya menindaklanjuti tempat untuk berjualan gitu loh Pak. Jadi apalagi zaman sekarang harga minyak, harga apa segala macam, ibu-ibu udah susah untuk belanja di rumah, minyak goreng lah apalah segala macam tambung berkurang. Karena juga situasi tempat kami nggak mendukung. Ya kami ya mintalah dengan Pak Bupati untuk segera menindaklanjuti Deli agar kami bisa berjualan di dalam, sehingga kami tidak berjualan lagi di trotoar.
Jadi kami ingin kepastian dari pemerintah, gitu loh Pak. Jadi kepada Bapak Presiden juga hendaknya melihat kami supaya memperhatikan juga Menteri BUMN, pariwisata untuk memfasilitasi tempat kami biar bisa menempati pekarangan PTPN di Papua. Berikut ini adalah merupakan respon cepat daripada Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk menanggapi harapan para pelaku UMKM yang terdampak di Parapat. Coba kita ini kan, kita jajakin. Ya, kalau ternyata itu nggak bisa, ya kita pikir yang lain. Tapi menurut saya mesti ada hooknya. Ya, sama hotel ini. Ya, tadi kan saya cek kamarnya 102. Yang sudah renovasi berapa? 23 ya. Tingkat okupansinya berapa? 50 sebelum Covid, 55 saat Covid 50, sekarang naik 65 ya. Menterinya nggak kaleng-kalengan hafal angka. Nah ini yang kita juga bangun. Ya coba kita, ini kan pertemuan pertama, silaturahim masa sekali. Atau ngarepin saya cuma datang sekali ke toko. Ada. Ya jadi potensi Toba. Tapi memang kita harus mencari. Ya. Dan kebetulan memang saya ditugasin Bapak ya mesti ngeliat Labuan Bajo, ngeliat Mandalika, ngeliat Toba juga sekarang. Belum Likupang. Likupang Manado. Apakah memang itu ini terlalu luas membawa? Saya makanya tadi saya tanya itu di sekeliling bangun tanpa izin nanti baru minta izin. Tapi yang penting kan niatnya nggak jahat, bukan niatnya merusak gitu loh, ya kan? Kalau nanti niatnya merusak ya nggak boleh. Kalau niatnya buat kesejahteraan masyarakat, pembukaan lapangan kerja, ya kebangkitan ekonomi, ya kan nggak apa-apa. Kita coba lihat nanti yang PTPN juga nanti saya pelajari. Ya katanya itu ada 11 wisma. Benar Pak. Saya nggak tahu nih berapa besar tanahnya. Sekitar 4,7 hektar Pak. 4,7 hektar. Ya coba nanti saya pelajari. Ya konsepnya seperti apa. Ya coba nanti di ini kan. Siap. Ya. Terima kasih. Saya tunggu kontak person tanggung jawab ini kan. Siap. Kalau yang desa wisata udah selesai. Demikian tanggapan dan respon positif daripada Bapak Menteri BUMN Erick Thohir yang disampaikan pada saat pertemuan dengan komunitas kreatif Toba di Hotel Khas Parapat pada bulan Januari 2022 yang lalu. Selanjutnya akan saya sampaikan tanggapan positif dari Bapak Menteri Pariwisata Republik Indonesia Bapak Sandiaga S. Uno berikut ini. Silakan. Baik, atas nama pemerintah pusat, saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat di Danau Toba, di Pantai Bebas ini, di Parapat khususnya. Dan ini merupakan tindak lanjut arahan langsung dari Bapak Presiden untuk melakukan beberapa cepat tanggap berkaitan dengan pengembangan destinasi pariwisata super prioritas Danau Toba. Pertama adalah event. Pentas ini hasil kerja bareng dari kementerian dan KL terkait, pemerintah daerah dan masyarakat komunitas. Sehingga hari ini pentas kita lakukan yang rencananya ini akan bergulir setiap bulan dan setiap minggunya nanti akan ada event-event skala daerah. Saya ucapkan kepada seluruh pihak yang terlibat terima kasih, dan ini membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Kita bisa lihat begitu banyak yang terlibat. Yang kedua, arahan Bapak Presiden untuk pantai bebas ini dan fasilitas-fasilitas yang dibangun dirawat, dipastikan dalam kondisi yang tetap terjaga. Nah, ini saya mohon sekali Pak Sekda dikondisikan agar masyarakat, karena ini milik bersama, kita jaga dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena ini bagian dari tatanan ekonomi baru. Bahwa pemerintah membangun, tapi masyarakat menjaga, dan kita ciptakan event-event yang akan bergulir. Nanti akan ada juga event-event dari inisiatif masyarakat dan komunitas.
Dan yang ketiga, saya ingin mengucapkan terima kasih bahwa beautifikasi sudah mulai dilaksanakan. Ini arahan dari Presiden juga. Jadi beautifikasi ini agar cantik. Jadi pantai bebasnya sudah baik, paling tidak bangunan-bangunan di depannya ini juga dalam kondisi yang baik. Ada beberapa spot yang masih perlu kita tingkatkan, itu akan ditindaklanjuti oleh tim dari Badan Otorita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan rekan-rekan kalau ada pertanyaan. Satu hal Pak Sandi, Pak Menteri, ini kapan penyerahan RTP-nya ke kabupaten supaya pengelolaannya bisa secara profesional dari kementerian? Terima kasih. Ya, justru ini yang sedang disiapkan, bahwa kami melihat bahwa pantai bebas ini kemarin sempat dibuka dan sempat ada beberapa kerusakan, Pak. Justru ini yang dicatatkan dan lagi dievaluasi. Rencananya ini akan kita diskusikan bagaimana pemerintah daerah dan Badan Otorita bisa memiliki dana yang cukup untuk mengelola ini, karena ini butuh dana mengenai kebersihan, penyelenggaraan event dan lain sebagainya. Jadi nanti akan Pak Jimmy dan Pak Sekda finalkan, sehingga nanti begitu siap kita lakukan serah terima segera. Yang kedua, ada 264 orang pedagang kaki lima pelaku UMKM yang sekarang terdampak berjualan di atas trotoar akibat pembangunan rebranding Parapat. Bagaimana upaya kita untuk memfasilitasi tempat berjualan atau kios gerai kepada pelaku UMKM yang 264 orang itu, Kami Pak? punya program bergerak ya, bedah gerai kuliner. Ini yang nanti mudah-mudahan bisa merangkul teman-teman UMKM. Karena UMKM ini menciptakan 97% lapangan kerja, Pak Sekda. Jadi kita harus betul-betul membina para UMKM ini agar mereka naik kelas. Mereka naik dari kecil menjadi menengah menjadi besar. Karena 62% lebih ekonomi kita didorong oleh UMKM. Jadi kami di ekonomi kreatif nanti akan berkoordinasi dengan Pak Sekda agar para UMKM ini tertampung dari segi lahan usaha, pelatihan, pendampingan dan pembiayaan juga. Terima kasih Pak Menteri. Menteri, sudah sejauh mana kemajuan Danau Toba sebagai super pariwisata? Iya, ini masih terus kita dorong karena kemarin terdampak pandemi, tapi sekarang dengan pembukaan pariwisata secara luas, mulai dari kebijakan antigen yang telah sekarang sudah tidak diberlakukan, pemperluasan bebas karantina untuk seluruh wilayah Nusantara, dan juga perluasan visa on arrival kita.
kekurangan selama acara berlangsung. Kalau